Salam Coro ya. Salam Coro. Oke, balik lagi bareng Vian dan Tweet, tetap di Coro Communication Room. Kita bakal ngomongin hal-hal ringan di sekitar kita yang berkaitan dengan ilmu komunikasi khususnya. Tema kita kali ini adalah kenapa sih anak komunikasi harus belajar filsafat? Jujur aja, awal-awal aku dulu kuliah nih, denger ada mata kuliah filsafat tuh kayak ngapain? Komunikasi yang asik kayak gini harus dikasih mata kuliah filsafat atau harus belajar filsafat. Kenapa kok kita anak komunikasi nih yang have fun nih ya harus belajar filsafat? Kok kayak nggak penting gitu? Oke, ngawurai. Sebenarnya belajar filsafat itu istilahnya butuh apa ya? Butuh keberanian. Karena kan butuh keberanian, ya butuh guts. Karena aku survei sih. Teman-teman di kelas K dan L itu semester 7 itu saya survei. Salah satunya bunyinya gini. Menurut Anda, top of mind apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata filsafat? Terus teman-teman jawab. Jawabannya aneh-aneh, tapi yang paling saya ingat adalah sesat. jadi jangan-jangan kita anak komunikasi belajar filsafat agar lebih sesat gitu. Ya iya. Terus melenceng dari agama, mateng kok. Bo. Tadi apa ya istilahnya? Mereka itu ada ketakutan sendiri. Misalnya filsafat itu ini ada yang jawab tidak terbatas, terus gelambiar, terus absurd. Ya. Jadi semua konotasi negatif itu melekat di filsafat. Itu awalnya. Jadi memang ada ketakutan sih. Itu kan mitos ya, mitos yang bergulir tentang kajian filsafat. Bahwasanya memang ya kalau lihat orang-orang yang mendalami filsafat itu kan juga ya mungkin dianggap jalan hidup lancar, terus punya pemikiran yang independen lah, terus kalau yang tidak sesuai agama itu fleksibel ya. Tapi yang jelas bahwasanya mitos yang menganggap filsafat itu abstrak itu ya ternyata memang benar adanya. Nah lalu di pertemuan berikutnya itu teman-teman tak suruh membaca jurnalnya Pak Alex Sobur, judulnya Kenikmatan Filsafat. Semangat. Jadi itu adalah pengantar untuk mahasiswa komunikasi yang ingin belajar filsafat. Nah aku nemu jurnal itu, teman-teman tak suruh baca. Nah, ketika mereka membaca Kenikmatan Filsafat, nah Pak Alex Sobur menuliskan bahwasannya salah satu fungsi filsafat itu membuka mahasiswa untuk istilahnya mikir itu kritis. Jadi tapi nanti kritisnya jadi kritis ngawur gitu. Enggak. Nah, itu tergantung cara penyampaiannya. Itu. Jadi istilahnya apa ya? Kan kita belajar filsafat itu kan ada beberapa tahapan. Dari Pak Alex Sobur itu mengungkapkan bahwa memang belajar filsafat harus berakar dari aspek historis. Jadi kalau dari aspek historis itu kita harus belajar pemikiran filsuf zaman Bahola. Mulai lawas, mulai dari Thales, mulai dari Socrates, Plato, terus muridnya Plato itu Aristoteles, sampai Immanuel Kant di era pencerahan, sampai era modern sekarang ya ada mungkin dari Indonesia ada Frans Magnus Suseno, ada Mudofir seperti itu. Jadi masing-masing tokoh itu memiliki pemikiran masing-masing. Nah, tak jelas bahwasanya
masing-masing tokoh itu anggaplah itu sebagai pendekar. Pendek kekar. Wah, ya kayak aku ngene iki pendekar. Terus melar maneh. Wah. Kelar itu. Kelar. Asli ya. Tadi Kenapa harus sebagai pendekar gitu? Nah, iku agar apa ya istilahnya filsafat itu tidak menakutkan. Jadi istilahnya Sokrates itu yo koncomu. Misalkan Sokrates itu adalah sopo ngono ya, Jono misalkan. Plato itu adalah Panji. Terus Aristoteles itu Aris misalkan. Nah, Immanuel Kant itu yang brewok itu misalkan Dedi ngono ya, Pak Dedi ngono ya. Nah, itu harus dianalogikan seperti itu agar apa? Agar fun. Jadi setiap pendekar punya jurus masing-masing. Nah, jurusnya itu kudu jurus silat gitu ya. Bukan tendangan tanpa bayangan musuh tongkat berpilihnya si Jinmi itu bukan. Tapi jurusnya itu adalah pemikirannya. Nah, makanya Alex Ober bilang mempelajari secara historis itu artinya mempelajari pemikirannya. Nah, ketika arah-arah itu ngerti ya pemikiran Sokrates misalkan. Sokrates kan menyatakan gini, tugas filsafat bukan menjawab pertanyaan yang timbul dalam kehidupan, melainkan menjawab atau mempersoalkan jawaban yang diberikan. Bulat lah ya. Secara filsafat, secara awam bulat, ya mempersoalkan jawaban. Tapi esensi kehidupan sebenarnya kan seperti itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kok 2 gitu? Lah opo kok loro ae? Oke. Nah, emang salah kalau saya menjawab 1 tambah 1 sama dengan 4. Bisa jadi. Tergantung konteks. Oh, jadi kita di komunikasi harus belajar konteks ya. Harus belajar komunikator itu harus memahami komunikan sehingga konten-konten apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, konteks ini lebih sempit lagi, itu diistilahkan sebagai perspektif. Nah, perspektif inilah yang kemarin di kuliah tamunya Prof. Alwi Dahlan itu disebutkan. Manusia modern itu tidak boleh kehilangan perspektif dalam kehidupannya. Nah, ketika sudah kehilangan perspektif, ya selempeng-lempeng aja gitu. Jadi teman-teman komunikasi itu butuh perspektif, apapun itu dalam hal berkarya itu kan butuh perspektif. Misalkan teman-teman yang menang juara 1 kemarin festival film kemarin, yang judulnya Bumi itu, yang Bang Arfan itu. Nah, itu kan butuh perspektif yang cukup luar biasa itu. Bagaimana bisa memahami karakter guru, perwajahan guru. Nah, itu kan guru kalau di Eropa sama guru di Indonesia kan beda. Jelas di Indonesia guru di kota dan guru di desa kan beda. Nah, kebetulan wajah Bang Arfan ya desa ya kan cocok gitu. Artinya kan itu kan perspektif yang dibangun, mewakili. Lah gak mungkin misalkan teman-teman itu meminta saya untuk memerankan sebagai guru. Lah raiku koyo ngene hari. Terlalu mokong yo, brewoken ngono kan. Suka berkata kasar. Lah itu kan bukan guru, bukan karakter guru di Indonesia. Iya. Bukan karakter dosen di Indonesia ya. Iya, bukan digugu dan ditiru. Diguyu. Nah, aku diguyu isoan jadi talent nih. Nah, seperti itu, Mak. Makanya memang butuh perspektif gitu. Nah, makanya pemikiran dari pendekar-pendekar masa lampau itu ya, itu harus ditelaah. Ya gak perlu KB, tapi memang saya highlight. Misalkan kayak Plato itu kan mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Loh, mengapa sih kok kritik? Mengapa kok melontarkan kritik terhadap sesuatu? Nah, itu kan awal terbentuknya sebuah demokrasi kan dari situ. Benar. Ya. Seperti itu. Kalau kita fokus ke gunanya filsafat di komunikasi nih, selain kita bisa atau berusaha memenuhi konten yang sesuai dengan segmentasi nih, bisa kemana lagi penggunaannya?
Sakjane gini ya, filsafat itu kalau saya buku esainya Bertens ya, Mm-mm. itu Bartes apa Berten? bukan Bartes itu kan Ronald Bartes. Kalau Bartes itu kan kipernya Prancis. Ini Bertens ini. Oh, itu merek tas, merek jaket. Iya, Karten. anggap aja tonggone Bartes lah, konco nekeran lah. Jadi Bertens itu sebenarnya itu melihat filsafat itu membantu manusia ya untuk memperluas dan memperdalam pandangan tentang dunia. Nah, justru filsafat ini adalah fungsinya itu untuk melihat di saat orang lain menutup mata. Nah, itu fungsinya filsafat. Ya bayang noy kalau dari quotation ini ya, filsafat itu digunakan untuk melihat di saat orang lain menutup mata. Saat orang lain menutup mata terhadap apa? Terhadap sebuah fenomena. Apapun itu, sebuah fenomena yang dianggap janggal misalkan, atau dianggap tidak benar di masyarakat tapi dibiarkan. Nah, justru filsafat itu kekuatannya di sana. Maka seseorang yang belajar filsafat itu luarannya jelas, menjadi lebih kritis. Itu dalam kajian, dalam ranah akademis ya, berarti lebih kritis di apa? Ya di area melakukan analisis gitu. Jadi metode analisisnya itu dia menjadi kritis. Pada akhirnya ketika dia berdiri sebagai orang kritis, maka dia punya paradigma. Ya, dia berdiri di atas paradigma kritis. Artinya dia menggunakan perspektif mencari sesuatu di balik sesuatu. Nah, itu sebenarnya fungsi dari filsafat. Nah, fungsi yang lain menurut Bertens yang tidak kalah krusial itu adalah menanamkan kesadaran etis manusia. kesadaran etis. Bahasa manusianya adalah bahasa corone ya istilahnya. bahasa corone apa iki? Menanamkan kesadaran. Bahasa coronya adalah mengerti etika kehidupan. Jadi sebenarnya etika itu kan merupakan salah satu cabang dari filsafat. Itu. Jadi Filsafat dan etika biasanya kan. Jadi kesadaran etis itu adalah kesadaran yang didasari atas kondisi consciousness, ya kondisi sadar, ya, untuk menghargai sesama manusia yang lain. Nah, kalau kita balikkan pada pengertian filosofi ya, filos dan sofia, itu kan artinya kan filos itu kan mencintai, bijak itu kan sofia. Jadi filosofi itu kan orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Seperti itu. Nah, ini kan juga tersirat di Pancasila juga gitu. Jadi sebenarnya kesadaran etis itu butuh tanda-tanda tertentu, simbol-simbol tertentu, mitos-mitos tertentu, seperti itu. Jadi memang perjalanan filsafat itu memang menggugah kesadaran etis manusia. Itu. Dan juga membuat simbol-simbol baru akhirnya, memproduksi simbol-simbol baru. Pada titik tertentu seperti itu. Jadi kayak filmnya Bang Arfan kemarin, kemudian filmnya teman-teman komunikasi yang menang kompetisi itu berarti mereka bisa mengkolaborasikan simbol-simbol momentum saat itu dengan briefnya dari lomba berarti ya? Ya benar. Ya memang seperti itu. Jadi butuh level kritis yang sangat tinggi untuk bisa menghasilkan karya yang relevan dan sesuai brief pada akhirnya. Iya, jadi istilahnya dilihat dari gini loh. Jadi kalau kita bicara hubungan antara filsafat dan film ya itu salam coro ya. Salam coro.